kom ya biasanya kom. Sudah bisa kirim lagi ya. Yuk beri cerita satu. Beri cerita satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 kita masih bisa kembali bersama kepada kajian kita setelah 2 minggu libur ya. Jadi mungkin Ustaz kita mengisi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Muhammad Adib beserta pekerja BRI yang lainnya, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya sampaikan yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan di bulan Syawal ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang lulus sebagai wisudawan terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin dengan nilai terbaik takwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya.
Nah, di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Berarti yang paling banyak ngomongnya, yang paling banyak salahnya berarti saya. Dan karenanya walaupun tidak harus minta maaf itu di bulan Syawal, tapi momentum Syawal ini kalau untuk di Indonesia dan sekitarnya itu termasuk momentum yang paling baik untuk kita saling memaafkan. Makanya saya mohon maaf lahir dan batin. Ya pokoknya kosong-kosong lah saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Khusus untuk di wilayah Indonesia dan sekitarnya ini ada satu tradisi yang sangat populer yang disebut dengan halal bihalal. Saya itu sering tanya orang, Ustadz, apa hukumnya halal bihalal? Maka saya jawab, hukumnya itu sama dengan medsos, saya bilang gitu. Sama dengan Facebook, sama dengan Twitter, sama dengan WA, sama dengan media-media sosial yang lainnya. Kenapa? Karena dulu itu yang pertama kali mempopulerkan halal bihalal itu gagasannya sih dari mana saya kurang tahu, tapi yang mempopulerkan halal bihalal kan Pak Menteri Agama di zaman Bung Karno, yaitu Allahyarham Ki Haji Wahid Hasyim, ayahandanya Allahyarham Gus Dur itu. Nah, karena karib kerabat kita itu kalau kita pulang kampung, kalau kita mau unjung-unjung silaturahim itu loh, unjung-unjung ke rumah saudara itu, apalagi kalau Anda termasuk yang usianya masih muda atau dalam strata hubungan persaudaraan Anda termasuk orang yang muda, itu kan kalau harus mengunjungi semua saudara tua Anda itu nun saya mudik seminggu itu nggak cukup. Datang ke paman, paklik, pakde, bude, bu, apa keponakan, sepupu, apa kakak, itu kalau kita datangin semua, itu mudik seminggu itu nggak selesai. Karena saking banyaknya kerabat yang mesti kita kunjungi. Itu kalau Anda jomblo. Nah, kalau Anda sudah punya istri, itu baru kerabat Anda aja mungkin seminggu nggak selesai. Lalu belum lagi dengan kerabat istri. Jadi untuk mensimpelkan, karena semakin banyaknya kerabat yang sekian banyak itu dan khawatir kepaten obor kalau orang Jawa bilang itu, maka diadakanlah semacam media sosial agar silaturahim Idul Fitri itu menjadi simpel. Maka dibuatlah sebuah wadah namanya apa? Halal bihalal. Makanya istilah halal bihalal ini kalau Anda perhatikan di kamus bahasa Arab itu tidak ada. Jadi halal bihalal itu, istilah halal bihalal itu kalau Anda buka kamus bahasa Arab tidak ada. Baik dalam bentuk halal bihalal itu sendiri maupun dalam bentuk kamus-kamus idiom itu juga nggak ketemu. Nah, tapi kalau Anda buka di kamus besar bahasa Indonesia, Anda nanti buka kamus besar bahasa Indonesia, Anda insert kata halal bihalal tanpa spasi. Halal bihalal tanpa spasi. Ada di situ itu. Jadi kata halal bihalal itu justru adanya dalam kamus bahasa Indonesia. Anda insert halal bihalal tapi tanpa spasi. Itu ada artinya di dalam kamus besar bahasa apa itu? Perihal maaf memaafkan. Jadi halal bihalal itu perihal maaf memaafkan. Rupanya ini hasil kreativitas dalam berbahasa Arabnya orang-orang Indonesia. Karena memang orang Indonesia ini dikenal sebagai orang yang sangat kreatif dalam berbahasa Arab, bahkan di negeri Arab itu sendiri. Nah, sementara ungkapan halal itu kalau dalam bahasa Arab itu kan ungkapan kerelaan. Anda yang pernah umroh, Anda yang pernah haji pasti pengalaman kalau nawar di toko-tokonya orang Arab itu, kalau deal pasti ngomongnya apa? Halal. Jadi kalau menunjukkan kerelaan itu apa artinya? Halal. Itu orang-orang Arab. Tapi sekarang Anda nggak usah resah karena sekarang penjaga tokonya orang Arab banyak orang Sunda, banyak orang Indonesia. Kalau Anda pergi ke Kornes itu penjaganya rata-rata orang Sunda, orang Jawa. Bahkan orang Arabnya pun sekarang sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, saking kerennya orang Indonesia. Bahkan saya tahun 2000 yang umroh tahun 2000 yang keberapa saya lupa, mohon maaf. Itu saya kaget itu ketika saya beli sesuatu di pasar di Mekah itu. Penjaganya yang pemilik tokonya notabene orang Arab itu, dia menghitungnya pakai bahasa Jawa. Siji loro telu, waplek wong Arab. Jadi ternyata dia bahkan bahasa Jawa pun sudah tahu dia. Masya Allah. Jadi Anda tidak harus tegang. Waduh, saya mau umroh nggak bisa bahasa Arab, jangan khawatir. Di Kornes, apalagi di Ali Murah, itu banyak sekali penjaganya yang sudah dari Indonesia. Bahkan sebagian orang Arabnya sudah bisa pakai bahasa Indonesia.
bahkan sebagian sudah bisa pakai bahasa Jawa. Kalau Anda orang Jawa jangan khawatir, dia sudah bisa pakai bahasa Jawa. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini, orang Indonesia itu ternyata orang sangat kreatif dalam berbahasa Arab. Ketika saya masih di Surabaya, itu ada seorang kawan selepas sholat subuh di Masjidil Haram. Saat itu Pasar Seng masih ada. Sekarang kan Pasar Seng udah nggak ada. Dulu Pasar Seng ketika masih ada, itu dia habis keluar dari Masjidil Haram, dia cari kopi di daerah di kafetaria sekitar Masjidil Haram. Begitu dia nemu kayak semacam kafetaria untuk beli kopi itu, ditanya sama pelayannya, "Iskahwa, mau kopi apa?" "Ayusya'in qahwa, iskahwa, mau kopi apa?" Nah, karena dia hanya ngerti bahasa Arabnya kopi, tapi dia nggak ngerti bahasa Arabnya panas. Jadi maunya dia itu kopi panas. Cuman dia hanya tahu kopi saja. Kopi itu bahasa Arabnya qahwa. Cuman panas dia nggak ngerti. Ditanya lagi, "Iskahwa, mau kopi apa?" Karena dia bingung, dijeplak aja, "Qahwa jahannam." Paham maksudnya ya? Qahwa jahannam itu kopi panas. Saking nggak ngertinya bahasa Arab, pokoknya ngerti ini panas itu apa? Neraka itu kan panas, jahanam, qahwa jahanam. Itu seperti itu. Nah, jadi inilah kreativitas orang-orang Indonesia. Makanya terus istilah halal bihalal ini juga istilah kreativitas bangsa Indonesia. Jadi ini semacam media sosial untuk berkumpulnya keluarga dan untuk mensimpelkan silaturahim juga supaya kerabat-kerabat itu kumpul dan tidak kepaten obor dan tidak kepaten silaturahim tadi itu. Jadi kalau Anda nanya ke saya, apa hukumnya? Ya itu hukumnya sama dengan medsos. Jadi tergantung dari kontennya. Jadi kalau isi kegiatannya halal, ya jadinya ya halal. Tapi kalau halal bihalal itu isinya kontennya haram, ya tentu menjadi haram. Ya kayak Anda berfacebookan untuk apa? Kalau Anda berfacebookan untuk sesuatu yang baik, Anda berinstagraman untuk sesuatu yang baik, maka jadinya ya baik, nggak ada masalah. Nah, jadinya ya baik. Tapi kalau kemudian Anda berinstagram, bermedia sosial, berfacebook, bertwitter, berWA itu dalam rangka untuk maksiat, ya jadinya ya maksiat. Nah, jadi hukumnya sama dengan itu. Nah, apalagi ini masalah muamalah. Kalau kan ini masalah sosial, bukan masalah ibadah mahdhah. Kalau bahasa usul fikihnya itu bukan masalah ibadah mahdhah. Karena bukan masalah ibadah mahdhah, ini masalah muamalah, masalah sosial, maka hukum asalnya kalau dalam masalah sosial itu adalah boleh. Sehingga ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum asalnya adalah boleh. Nah, walaupun saya tidak memungkiri ya, ada beberapa orang itu, ada beberapa kelompok tertentu yang memang tidak mau menggunakan istilah halal bihalal, dan itu tidak ada masalah karena memang tidak wajib menggunakan istilah halal bihalal. Seperti saya pernah baca spanduk di Kalimalang itu ada istilah silaturahim Idul Fitri. Ya tidak apa-apa, silakan aja. Kan penamaan ini juga tidak wajib tuh. Itu seperti itu. Kalau Anda pernah masuk di Kemang Pratama, itu ada spanduk juga tulisannya silat ukhuwah. Jadi menyambung persaudaraan. Nah, ada seperti itu. Jadi bukan menggunakan halal bihalal, tapi intinya ya halal bihalal itu sebenarnya. Tapi istilahnya silat ukhuwah. Ada yang silaturahim Idul Fitri. Tapi ada juga yang terang-terangan masih menggunakan halal bihalal. Ya ini hanya istilah saja dan memang tidak wajib kita menggunakan istilah halal bihalal, dan kita juga tidak wajib menggunakan istilah apapun karena ini hanya istilah-istilah dalam media-media sosial kita saja. Itu satu. Nah, namun satu hal yang penting kita pahami bersama adalah untuk menyempurnakan puasa kita yang dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap ridha Allah, maka dia akan diampun dosanya oleh Allah yang telah lalu. Termasuk juga siapa yang salat malam di bulan Ramadan, berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, berdasarkan kepada dasar iman dia mengerjakan semua itu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah untuk dosanya yang telah lalu. Nah, berarti gini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Berarti kita di bulan Syawal ini telah diampuni oleh Allah dosa kita yang telah lalu. Nah, kata para ulama, itu dosa yang hubungannya dengan Allah, gitu loh. Jadi itu dosa yang hubungannya dengan siapa? Dengan Allah.
Kalau dosa yang hubungannya dengan sesama itu tidak bisa secara otomatis diampuni kalau tidak diselesaikan hubungan muamalahnya. Maka kalau Anda baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat, itu ada perintah dari Nabi untuk melakukan istihlal, fal yastahlil. Maka hendaklah orang yang berbuat salah pada sesama itu, hendaklah dia meminta halalnya. Meminta halalnya itu kalau dalam bentuk masdarnya ya istihlal itu, minta halalnya. Kalau bahasa kita itu meminta maaf. Jadi saya ulang ya, dosa kita itu insya Allah diampuni oleh Allah itu untuk dosa yang telah lalu yang hubungannya langsung dengan Allah. Dosa yang hubungannya langsung dengan Allah. Nah kalau dosa yang hubungannya dengan sesama itu nggak bisa selesai begitu saja. Harus diselesaikan dengan istihlal tadi itu. Nah istihlal itu yang tadi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia yang sudah dikreatifkan itu, dalam bahasa Arab yang sudah dikreasi oleh orang Indonesia menjadi bahasa Indonesia itu menjadi halal bihalal tadi itu. Nah makanya di dalam Islam kalau kita ada salah pada sesama itu kita wajib melakukan istihlal. Istihlal itu apa? Minta halalnya. Kalau bahasa kita apa? Minta maaf. Nah, pertanyaannya gini, dalam meminta maaf itu apakah kita wajib menggunakan redaksi saya minta maaf atau tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketika kita meminta maaf itu apakah kita wajib menyebutkan kesalahan kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini yang mungkin pernah beberapa kali saya bahas untuk mengingatkan kembali saja. Yang pertama, dalam meminta maaf itu ternyata itu kita tidak wajib menggunakan kata maaf. Pak Di, maaf lahir batin ya. Padahal saya mohon lahir batin. Tidak harus kita menggunakan redaksi mohon maaf. Tidak harus. Karena intinya satu, apa? Membuat orang yang kepada mereka kita bersalah itu diharapkan dia ridho dengan kita, rela dengan kita. Dia memaafkan kita. Dia berlapang dada untuk menerima kesalahan kita kepada dia. Jadi intinya itu pada kerelaan yang bersangkutan. Jadi bukan pada kata pilihan katanya saya minta maaf. Artinya begini, kalau misalnya saya berbuat salah sama Pak Dar, nah, kemudian Pak Dar ini saya buat dia bahagia. Terus pokoknya bagaimana saya membuat Pak Dar itu bahagia. Terus saking senengnya Pak Dar itu tanpa saya meminta maaf, Pak Dar sudah memaafkan saya. Dalam hatinya ada kerelaan atas semua kekurangan-kekurangan saya. Maka ketika saya berhasil melakukan semua itu, maka urusan saya dengan Pak Dar sudah selesai. Tanpa harus ada kata-kata Pak Dar saya minta maaf. Ini saya cerita saja. Kalaupun mau diangkat ke kasus hukum ini sudah ingkrah karena sudah berpuluhan tahun. Ada seorang hakim di Solo. Ada seorang hakim di Solo. Di Solo ini hakim ini suatu saat oleh kekuatan politik di masa itu, saya nggak sebut masanya siapa. Nah itu dia harus memutuskan salah seseorang. Padahal orang itu dalam kacamata hakim itu benar. Jadi hakim ini dipaksa oleh sistem saat itu untuk memutuskan salah atas seseorang yang dalam kacamata hakim orang ini sebenarnya nggak salah, orang ini benar. Tapi sistem menghendaki dia harus salah dan harus dipenjara. Saat itu kurang lebih 3 tahun dia di penjara. Begitu ketok palu hakim tok yang bersangkutan dinyatakan sebagai orang yang bersalah, apa yang terjadi kemudian? Sejak putusan hakim itu, kemudian si yang bersangkutan di penjara selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu sang hakim bercerita, saya hampir tidak bisa tidur. Jadi hampir tidak bisa tidur, sulit tidur, terganggu psikologinya. Kenapa? Karena ada perasaan bersalah, memutus sesuatu pada seseorang yang dalam kacamata dia tidak salah, tapi dia dipaksa untuk memutuskan salah atas seseorang itu. Dia merasa bersalah. Nah, karena dia merasa bersalah, dia panggil ajudannya. Tolong cari informasi keluarga orang ini. Cari informasi keluarga orang ini. Dan cari informasi nomor rekeningnya. Nomor rekening banknya. Oh, udah cari. Sama ajudannya ini ketemu. Terus kemudian dicari informasi nomor rekening si tersangka ini, si terdakwa ini, si terpidana ini. Terus kemudian begitu ketemu, diantarkanlah ke sang hakim ini. Setiap bulan hakim ini transfer ke nomor rekening keluarga ini. Setiap bulan. Sampai suatu saat yang bersangkutan ini bebas. Ketika bebas, istrinya ngomong, Mas, selama kamu di penjara, kita ini punya utang banyak. Selama kamu di penjara, kita ini punya utang banyak. Nah, kamu ada uang nggak untuk kita bayar utang-utang kita ini? Loh, kamu emang nggak pernah buka tabungan kita? Kan ada tabungan saya. Kamu kan bisa ngambil melalui ATM atau apa gitu. Oh ya nggak pernah, masa saya takut, uang itu bukan hak saya kan. Yaudah kita lihat, akhirnya diambil tabungannya, dia pergi ke bank yang bersangkutan.
Begitu sampai di bank dilihat, dia kaget. Ternyata saldonya itu membengkak jadi ratusan juta, bahkan mungkin mendekati miliaran. Kaget dia. Uang kita kok jadi banyak? Padahal uang saya nggak sebanyak ini, puluhan juta lah cuma. Ini kok jadi ratusan juta. Kaget ini. Ini siapa ini yang telah memberi kita ini? Akhirnya dia terucaplah kata si orang yang terpidana ini, mantan narapidana ini, dia mengatakan, ya Allah, pokoknya siapapun yang telah berbuat baik pada saya doakan bla bla bla. Jadi ada kerelaan hati, kesenangan hati yang bersangkutan untuk ridho terhadap siapapun yang telah berbuat baik pada dia itu, yang ternyata adalah sang hakim yang telah memutus dia salah itu. Apa kata hakim itu? Sejak saya mendengar kabar yang bersangkutan senang, bahagia, bahkan mendoakan saya baik, walaupun dia nggak tahu itu kalau itu saya yang transfer, maka saya merasa sejak itu saya bisa tidur dengan tenang. Jadi rupanya statement kerelaan tanpa harus ada kata-kata saya minta maaf itu sudah merupakan pemaafan yang lebih hebat dibandingkan dengan sekedar kita minta maaf tapi sebenarnya dalam hati itu masih mendongkol. Artinya kita masih belum sungguh-sungguh buat seseorang yang kita salah itu untuk bisa rela memaafkan kita. Makanya dulu ayahnya Imam Syafi'i ketika tanpa sengaja memakan buah yang terhanyut di sungai, yang walaupun secara hukum itu sebenarnya halal, tapi karena kehati-hatiannya ketika beliau datang meminta maaf, itu kan dituntut untuk membuat si mempunyai buah itu rela dengan cara apa? Menikahi putrinya. Yang katanya cacat tapi ternyata bukan cacat tapi cantik sekali, Pak. Nah, jadi ini persoalannya sederhana saja, bahwa bagaimana kita itu dalam meminta maaf itu tidak harus mengundang redaksi saya minta maaf ya. Tapi bagaimana kita membahagiakan orang yang kepadanya kita bersalah, terus kemudian sehingga yang bersangkutan menjadi rela kepada kita, menjadi senang dan rela kepada kita. Nah, kerelaan itulah yang sangat mahal dan itulah nilai pemaafan yang sesungguhnya dibandingkan dengan sekedar meminta maaf. Walaupun kata-kata meminta maaf itu sudah lazim bagi orang yang bersalah, pasti dia akan bilang saya minta maaf. Itu seperti itu. Itu di antara yang pertama. Yang kedua, apakah dalam meminta maaf itu kita mesti mengucapkan kesalahan kita? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau dalam pendapat Imam Syafi'i wajib kita mengucapkan kesalahan kita. Oh ya, saya pernah berbuat salah sama Anda begini-begini. Itu wajib. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah, kata Abdullah As-Samarqandi rahimahumullah rahmatan wasi'atan mengatakan tidak wajib. Jadi kita tidak wajib mengatakan bahwa salah kita ini dan itu. Yang penting kita minta maaf. Saya punya salah sama Pak Purwati, ya saya cukup minta maaf lahir batin. Saya tidak perlu merinci bahwa Pak Purwati saya punya salah sama Anda karena saya pernah berbuat begini. Tidak harus. Yang penting saya minta maaf. Jadi tidak harus merinci kesalahan kita di mana. Nah, alasannya apa? Ulama yang kedua ini mengatakan lebih baik orang yang bersalah kepada kita itu nggak usah tahu apa salah kita daripada kita beritahu nanti malah sakit hati. Jadi lebih baik nggak usah tahu. Jadi kayak Pak Purwati tadi nggak perlu tahu kesalahan saya apa sama dia. Yang penting saya minta maaf. Daripada ntar saya beritahu, malah Pak Purwati malah sakit hati. Jadi mending nggak usah tahu. Nah, kita yang dimintai maaf nggak usah kepo. Salah apa? Nggak usah. Karena dalam Quran dikatakan wala tas'alu an asya'a tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Jadi kalau ada orang minta maaf, udah kita maafkan aja. Ya, saya maafkan. Jadi nggak harus kita terus kepo, salah apa? Pak Faiz minta maaf sama saya, salah apa Pak? Nggak usah gitu, udah kita saling memaafkan aja. Nggak harus dikepoin salahnya apa. Karena takutnya nanti kalau dijelaskan malah buruk bagi kita. Kata Qur'annya tadi, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Itu seperti itu. Itu terkait dengan apa kalau menyakiti hati seseorang. Lalu bagaimana kalau kita mengambil hak seseorang? Maka minta maaf aja nggak cukup, tapi harus dikembalikan. Hadisnya riwayat Abi Daud atau kama qala wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Jadi kalau terkait dengan mengambil hak, minta maaf aja nggak cukup, tapi harus mengembalikan hak yang telah diambil itu. Maka kalau ada orang ngutang minta maaf doang nggak cukup, harus dibayar hutangnya. Ada orang telah ngambil hak orang lain, mohon maaf ya kemarin aku dalam bisnis ngemplang uang kamu, naudzubillah misalnya. Minta maaf nggak cukup, kembalikanlah uang itu, jangan cuma minta maaf.
Nah, lalu bagaimana kalau seandainya uang yang diambil atau harta yang diambil itu sudah habis dan dia juga tidak bisa mengembalikan? Ya sudah, datang aja minta maaf dengan segala resikonya. Walaupun komitmennya harus dikembalikan. Tidak tahu kapan, pokoknya harus begitu. Karena apa? Karena mengambil hak orang, kecuali yang bersangkutan merelakan. Istirahat pola tak ikhlas. Nah, itu persoalan lain. Tapi secara umum begitu keadaan. Allah Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, urusan dengan sesama ini memang berat. Jadi nggak gampang. Makanya hati-hati. Ada sebagian orang itu, saya mohon maaf ya. Ada sebagian orang itu kalau nggak sholat dia merasa berdosa dan itu bagus. Ada orang itu kalau sehari nggak baca Quran dia merasa berdosa dan itu bagus. Tapi yang menjadi persoalan adalah nyelatu tonggone. Nah, nyelatu tonggone apa? Mencela tetangganya. Itu dia biasa-biasa saja. Padahal mencela tetangga ini perbuatan dosa yang tidak bisa selesainya dengan istighfar. Karena telah menyakiti hati tetangganya, harus minta maaf. Ngambil hak temannya tenang-tenang saja. Padahal itu harus dikembalikan. Saya mohon maaf ya, mungkin Anda pernah mengalami atau tidak. Ada sebagian orang itu pinjam casan HP temannya itu loh. Ngomongnya apa? Nanti kalau butuh ambil sendiri ya. Dia pinjam, aku pinjam casannya. Nanti kalau kamu butuh ambil sendiri ya. Loh, yang pinjam itu siapa? Yang punya casan itu loh siapa? Yang punya charger itu loh siapa? Yang nyuruh ngambil kok siapa? Kan seperti itu. Kan aneh. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita ini, saya ulang ya, mengambil hak orang lain. Kalau udah ngambil hak orang lain, urusannya itu nanti panjang. Nah, orang itu kadang merasa berdosa kalau tidak sholat, tapi nggak bayar utang itu tenang-tenang saja. Nah, ini padahal itu merupakan bagian dosa yang sangat besar. Namanya harus hati-hati, jangan sampai kita ini cedera dalam masalah muamalah. Dan dalam hadis Sahih Muslim, kita berurusan dengan satu orang saja di akhirat nanti. Saya ulang ya, kita berurusan dengan satu orang saja, itu sudah cukup buat kita bangkrut. Apalagi berurusan dengan orang banyak. Ustadz, gimana ya Ustadz ya? Kita kan juga punya masa lalu. Ya dulu di kantin makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Terus sama teman sewaktu SMA pernah punya utang, udah nggak jelas di mana orangnya sekarang. Dulu kita pernah, ya namanya orang ya, masa lalu kita punya masa lalu yang mungkin sebagian berhubungan dengan hak-hak orang lain. Ini rumus. Pertama, minta ampun pada Allah, tobat minta ampun pada Allah. Yang kedua, mintakan ampun buat mereka. Jadi setiap saat itu mintakan ampun, ya Allah. Kalau bahasa Arabnya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu rumus, itu ada dalam kitab Minhajul Abidin, itu ada. Jadi kita mintakan ampun untuk kita dan orang-orang yang kepada mereka kita punya hak yang harus kita penuhi sebenarnya, tapi mereka udah nggak jelas di mana rimbanya. Kalau jelas kan bisa langsung kita ganti. Ini nggak jelas kepada mereka. Ya Allah, jadi setiap saat kita mintakan ampun buat mereka. Terus kalau bisa yang ketiga, bersedekah atas nama mereka. Ya Allah, saya dulu pernah punya utang sama seseorang, ini saya niat sedekah atas nama dia. Tapi tetap kalau ketemu harus wajib kita bayar kalau ketemu. Jadi saya ulang ya, rumusnya apa? Taubat minta ampun pada Allah. Yang kedua, mintakan ampun buat mereka, terus bersedekah atas nama mereka. Itu kata Ibnu Taimiyah begitu. Supaya apa? Supaya nanti kita menghadap kepada Allah itu nggak ada lagi yang nuntut kita gitu loh. Supaya nanti kita menghadap kepada Allah nggak ada yang nuntut kita. Karena saya ulang ya, dituntut oleh satu orang saja itu sudah cukup buat kita bangkrut dalam hadis Sahih Muslim. Apalagi dituntut oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Ya baik. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Ya, silakan. Bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lebaran kemarin kan kita dapat berita isu ya mengenai masjid yang kontroversial, yang masjid tiga ya, yang bilangnya. Oh, itu. Iya. As-Safar ya, As-Safar apa As-Safar itu? Ya itu yang di Bandung. Iya. Saya mau nanya, untuk dalam Islam tuh apakah ada syariatnya memang untuk membuat masjid tidak kontroversial bagaimana? Karena kalau saya lihat sejarah beberapa tuh banyak yang bukan dari negara Islam atau dari penaklukkan Islam kayak Turki Utsmani, kayak di Turki kan ada Hagia Sophia yang darinya dulu gereja kan menjadi masjid. Nah itu apakah Islam ada syariat untuk membangun
Ya. Lalu yang kedua, saya baca surat At-Taubah itu kan di dalam surat dari 30 juz itu yang tidak ada bacaan Bismillah, itu kan di surat At-Taubah ya Pak. Betul. Nah itu pada saat kita mengaji itu apakah kita harus membaca Bismillah atau Baik. Yang pertama ada hadis Bukhari yang menyebutkan beberapa para sahabat itu sholat menghadap ke api. Karena saat itu memang api unggun ada. Padahal api itu kita tahu disembah oleh orang Majusi. Ya kan? Bisa dipahami. Beberapa kita melakukan hal itu mungkin kalau pas camping atau apa. Itu ternyata dalam Islam tidak ada masalah. Padahal kita tahu api itu nyata-nyata sesuatu yang disembah oleh orang-orang Majusi. Di masa Nabi itu orang Majusi masih nyembah api dan api itu jelas-jelas disembah oleh orang-orang Majusi. Dan beberapa para sahabat dalam hadis Bukhari itu salat menghadap ke api. Tapi kan tidak menyembah api kan. Nah, berarti termasuk seandainya misalnya mohon maaf nih, arsitektur masjid tertentu ada unsur segitiganya misalnya yang kata sebagian ustadz titik-titik itu disebut sebagai Illuminati. Itu kan kembali pada niat yang membangun. Kembali pada niat yang membangun. Dan seandainya pun kita menghadap ke arah segitiga Illuminati itu, kita kan juga hati kita kan tidak ke dia tuh, kita tetap ke Allah tuh. Jangankan sholat di dalam masjid yang arsiteknya mungkin ada mengandung unsur seperti itu. Sholat di dalam gereja saja itu boleh kok, tidak ada masalah. Saya pernah nonton di TV itu ada gereja tertentu kalau hari Jumat itu dipinjamkan untuk kaum muslimin sholat Jumat. Itu di mana saya lupa, pokoknya di Eropa, daerah Eropa itu. Saya pernah nonton di TV itu beritanya itu. Ya jadi dia masih gereja dia masih gereja, berfungsi sebagai gereja masih. Cuman kalau hari Jumat dipinjamkan untuk kaum muslimin sholat Jumat oleh pihak gereja itu. Ada di TV itu saya pernah nonton itu. Dan dalam hukum Islam tidak ada masalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau aku tidak takut terjadi fitnah, aku akan sholat di gereja supaya mereka tahu indahnya Islam. Cuman karena aku takut terjadi fitnah, maka aku tidak melakukannya. Di fikih sunnah Said Sabiq itu tidak ada masalah kita sholat di dalam gereja asal tidak menghadap ke arah salibnya. Berarti kalau ada salibnya suruh nutup. Itu seperti itu. Itu kalau di fikih sunnah Said Sabiq. Jadi pada prinsipnya kalau pada prinsipnya kan kita tidak menyembah segitiga itu toh. Dan kita kalaupun menghadap ke arahnya belum tentu yang arsitek itu niatnya juga untuk Illuminati. Nah, kayak tempe segitiga itu kan juga Illuminati. Itu saya ya itu. Jadi dan saya mohon maaf ya, ustadz yang bersangkutan itu terkoreksi pendapatnya oleh sesama para ustadz. Jadi beliau sendiri itu pendapatnya terkoreksi oleh para ustadz-ustadz yang lainnya bahwa dalam hal ini beliau terkoreksi juga sebenarnya. Itu seperti itu. Dan kalau saya nggak salah Pak Ridwan Kamil juga sudah menjelaskan kan bahwa itu yang dimaksud bukan segitiga Dajjal. Dan saya mohon maaf ya, simbol Dajjal yang ada saat ini yang disimbolkan dengan mata satu itu kan nggak cocok sama hadis Muslim. Karena Dajjal itu matanya bukan satu. Salah itu kalau bilang Dajjal mata satu. Dajjal itu matanya dua, jangan salah. Hadisnya Sahih Muslim. Cuma dia juling satu matanya, yang ada yang mengatakan dia buta mata satunya. Jadi Dajjal itu matanya bukan satu. Jadi simbol mata satu itu yang katanya itu simbolnya Dajjal itu ya keliru, sehingga simbol itu ya keliru. Dan itu tidak cocok dalam informasi Sahih Muslim. Saya ulang ya, Dajjal itu matanya dua, bukan satu. Dajjal itu matanya dua, cuman satu juling. Dalam hadis yang lain diterjemahkan bukan juling tapi buta. Jadi matanya berapa? Dua, bukan satu. Nah, jadi si ngomong siji itu ya salah. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya. Ya emang kita ini kayaknya mesti banyak belajar lah, itu seperti itu. Dan ya wallahu alam bisawab. Jadi kalau Bapak nanya ke saya, sholat di masjid itu walaupun menghadap ke arah segitiga itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak menghadap ke arah, kita tidak menyembah segitiga itu, apalagi arsiteknya juga tidak meniatkan untuk hal itu. Ya cuman ngomong seni aja pas ya seperti itulah. Wallahu alam bisawab. Bisa dimengerti Mas ya? Itu. Yang kedua mengenai apa tadi? Oh iya, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan surah At-Taubah ini surah yang menceritakan tentang putusnya rahmat. Sementara Bismillah itu kontrak kasih sayang antara Allah dengan hambanya. Jadi Bismillah itu kontrak kasih sayang antara Allah dengan hambanya. Nah, sementara surah At-Taubah itu menceritakan putusnya rahmat Allah. Makanya di dalam membaca surah At-Taubah itu kita dilarang membaca Bismillah di awalnya. Jadi kalau pembukaan surah At-Taubah kita dilarang membaca Bismillah, tapi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau di pertengahan surahnya Anda baca Bismillah,
Itu sebagian ulama ada yang mengatakan tidak apa-apa, sebagian mengatakan makruh, sebagian. Nah, karena nanti di dalam surat Taubah itu ternyata ada yang menunjukkan rahmat juga. Seperti di akhirnya itu ayat 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi berikutnya itu yang enggak enak. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, itu menunjukkan bahwa di pada pertengahan surahnya itu kalau Anda baca bismillah itu tidak ada masalah, walaupun ada sebagian yang memakruhkannya. Jadi baca auzubillah saja, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Khusus untuk surat Taubah saja. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Indesa. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sedikit cerita tentang pengalaman Idul Fitri kemarin. Ya. Kebetulan ini dalam rangka mengajarkan anak untuk sholat, khususnya sholat Idul Fitri. Ya. Kebetulan 2 orang saat itu saya bawa ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Ya. Selama sebelum sholat, pada saat belum mulai itu aman, Pak. Kemudian pas saat sholat, itu mereka lari kemana-mana, Pak. Ada yang lari lah, ada yang pukul-pukulan lah, ada yang berantem-beranteman, sampai akhirnya saya sholat itu nggak sholat gitu. Jadi tetap dalam gerakan sholat, cuman pikiran kemana, mata kemana, tangan kemana gitu. Jadi ada yang diambil, ada yang berdiri, ada apa pokoknya itu bukan sholat menurut saya sih, Pak. Cuman karena 1 tahun sekali, jadi saya tetap ya udahlah, ayolah kita tetap sholat aja, walaupun pada saat itu pikiran saya nggak benar-benar sholat gitu. Jadi saya ambil, saya suruh berdiri, diambil lagi, saya ambil lagi, sampai saya jalan-jalan ke kiri kanan. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Ya, di dalam Islam itu, dalam fikih Islam itu, kalau kita sholat sementara kita membawa anak kecil, kalau anak kita mengganggu kemaslahatan sholat orang lain, gerak banyak itu tidak membatalkan sholat, asalkan untuk kemaslahatan sholat. Seperti gini. Jadi kalau bahasanya Imam Malik dalam kitab Mizanul Kubro itu, jadi perkataan atau gerakan yang tentu yang untuk kemaslahatan sholat itu tidak membatalkan sholat. Ada dalam kitab Mizanul Kubro, itu perkataan Imam Malik. Jadi contoh gini. Ini contoh gini, kalau pernah nggak Anda pas sholat berjamaah, kalau sendiri nggak ada masalah, berjamaah, HP Anda bunyi. Kalau ringtone-nya sholawat masih mending. Kadang ringtone-nya itu dangdut koplo, kan kita repot. Udah gitu dangdut koplo kan mengganggu. Nah, akhirnya sementara HP Anda bunyi, Anda kan mesti gerak banyak toh. Ambil, matikan HP, kalau perlu betul-betul dimatikan HP itu. Nah, ini kan gerak banyak. Gerak banyak ini kalau menurut teori kan membatalkan sholat. Tapi kalau untuk kemaslahatan sholat tidak batal. Nah, termasuk dalam beberapa kasus kita fikih itu, misalnya kita sedang sholat, sementara anak kita bergerak ke sana kemari yang mungkin akan mengganggu kemaslahatan sholat orang lain. Kalau Anda merasa itu mengganggu, Anda ambil lagi, tarik lagi. Selama tidak ngomong ya. Selama tidak, kalau udah ngomong gitu itu batal. Nah, selama tidak ngomong, hanya gerakan saja, maka tidak ada masalah. Termasuk gini, termasuk ketika misalnya Anda sedang sholat, terus tas Anda diambil orang. Ya, Anda sholat di Istiqlal misalnya gitu. Anda sholat di Istiqlal misalnya. Nah, Istiqlal kan rawan Istiqlal itu ya. Anda sholat di Istiqlal. Terus tas Anda taruh samping. Makanya kalau sholat di Istiqlal tas taruh depan dan samping. Pas Anda sujud, tas Anda ada yang narik. Anda langsung gini kan. Terus ternyata Anda rebutan sama dia, nggak ada masalah. Yang penting Anda jangan ngomong. Ya copet loh gitu ngomong copet loh batal ya. Itu. Jadi selama Bapak tidak bersuara, walaupun gerak banyak dalam rangka untuk kemaslahatan sholat, maka tidak ada masalah. Jadi kalau Anda merasa bahwa anak Anda ini akan mengganggu kemaslahatan sholat orang lain, termasuk juga atau mengganggu keselamatan anak Anda, gerak banyak itu tidak ada masalah. Yang penting tidak bersuara. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya memang nggak sempurna sih, cuman ya tidak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Baik, kita tutup kajian kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang